Balik lagi di channel Ateng Katros, yoyoy. Di episode kali ini gue lagi nggak mau ngebahas motor custom yang dibikin sama Katros Garage, tapi episode kali ini adalah nge-repair motor custom. Kenapa? Karena salah satu motor custom yang udah pernah dibikin sama Katros kemarin itu baru aja dijatuhin. Ya cuy, motornya itu adalah Kawasaki ER6 milik Zico. Yang kemarin itu sempat dicobain sama Famel katanya dan dijatuhin sama Famel. Ngomongin motor Zico, itu kan brandingan di motornya itu kan Motul banget ya. Nah, ini ada lagi satu project barengan sama Motul. Tapi belum gua spill, videonya masih diedit, nanti kalian tunggu aja. Ini basicnya lebih bersahabat mesinnya, lebih affordable dari Honda Verza. Nanti jadi seperti apa? Tungguin aja videonya. Oke cuy, jadi intinya motornya sekarang udah balik ke Katros dan mau kita repair. Tapi supaya kita tahu yang rusak tuh apa aja, harus dicek dulu cuy. Gak cuma bisa dilihat secara visual, tapi harus juga dirasain. Nah, untuk tahu itu gua pengen lihat sih sebenarnya ya, kondisi jatuhnya tuh seperti apa. Kebetulan banget kemarin kan mereka bikinin videonya tuh ketika Famel jatuh nyobain si ER6 ini. Jatuh. Hah? Ada sih ada mobil sih, ada mobil. Gila gue panik. Gue dorongan, berat banget. Pas gue lagi dorong gitu, terus patah. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya bisa dibilang jatuhnya itu nggak terlalu parah ya. Atau kalau istilah anak motor tuh dibilangnya kayak jatuh bego lah. Cuman emang sayang banget untuk video posisi atau kronologi ketika motor ini jatuh itu emang nggak ada. Jadi videonya langsung jump cut ketika si Famel pergi dan langsung balik lagi ke rumahnya si Zico gitu kan. Jadi ya sebenarnya penting juga sih kayak video-video ketika motor itu jatuh gitu ya. Jadi kita bisa tahu sejauh mana impact motor itu ketika rusak karena ada bukti videonya gitu. Tapi karena ini nggak ada, jadi ya udah. Kayaknya kita langsung cek fisik aja, sekalian kita test ride dulu motornya. Kenapa mesti di test ride? Karena gue nggak tahu nih, siapa tahu segitiganya ada yang rusak atau handling motornya jadi berubah gara-gara ada yang bengkok gitu ya, atau ada kerusakan tapi tak kasat mata gitu. Jadi itu aja, cek fisik sama kita test ride. Ya mudah-mudahan sih cuman lecet-lecet doang sih bodinya ya, nggak sampai segitiganya bengkok atau gimana-gimana. Oke cuy, sekarang langsung kita lihat motornya ya. Oke, jadi ini dia kondisi motornya sekarang ya. Secara tampilan bodi sebelah sisi kiri, ini sih kayaknya nggak ada yang rusak, aman semua. Nggak ada yang lecet-lecet, tangki, bodi samping, buntut belakang, full step, dan bodi samping juga aman semua nih cuy. Kita lihat yang sisi sebelah kanannya cuy. Karena tadi dari video kayaknya Famel jatuh begonya tuh ke sisi kanan gitu ya. Dari belakang ini buntut aman, bodi samping, tangki biasanya sisi terluar nih yang kena kalau jatuh bego ya kan. Tangki sini aman, sini full step aman, spion ya, spion nih bagian sininya lecet nih, pinggir sininya lecet dikit. Oh ini handle juga patah ujungnya. Biasa kalau udah jatuh bego nih handle ujungnya udah langganan patah. Grip gas bocel dikit, dia emang mesti diganti, udah mesti dibenerin. Handle juga nih. Kalau body ini nih ya, yang paling parah nih. Nah, ini gua nggak tahu deh, kok ini rusak sih sebenarnya ya. Bracketnya nggak patah untungnya. Biasanya kalau body plastik ini bracket-bracketnya patah, itu lumayan PR tuh. Kalau dibenerin ya bisa sih, cuman kurang cihoy aja. Biasanya beli baru lagi. Ini juga bracket yang di atas bautnya, syukurnya juga nggak apa-apa. Ini kok aneh gini ya, kayak ditotol kali ya. Ada silver-silvernya gini cuy. Tuh. Biasanya rusak kan rusak aja gitu ya, tapi ini kok ada kayak ada silver-silvernya. Kayak sempat ditotol kayaknya deh. Dibenerin apa gimana? Oh enggak cuy, mungkin lapisan dasarnya ya. Sisi terluar lainnya juga knalpot. Jadinya juga kena nih cuy. Waduh, karbonnya lagi kena. Belakangnya nih lecet tuh ya. Anjay, masa mesti ganti belakang doang nih? Nggak cihuy juga. Bikin belakang full step untungnya aman sih, walaupun bocel dikit. Ini full step belakang aman. Ini emang oblak nih bawaan ER6 full step
pengendara sama bonceng-boncengannya emang dia kan sistemnya karet di sini untuk meredam getar. Jadi emang nggak rigid banget nih, emang agak oblak. Tapi ini emang udah lumayan oblak sih. Jadi paling cuman ganti karet doang, nanti kita cek juga sekalian. Ini doang sih PR-nya yang paling susah. Ya, so far kerusakannya masih ketakar sih ya. Cuman bagian bodi samping aja yang paling ribet untuk di repair. Sisanya sih kayak handle tuh tinggal diganti, grip gas juga tinggal diganti. Masih ada satu lagi step yang mesti gua cek, yaitu masalah sasis dan fork depan. Nah, kalau dari kasat mata sebenarnya bagian fork itu nggak rusak ya, karena kalau gua lihat itu masih tetap center. Tapi ya nggak tahu, miring dikit atau rusak dikit tuh bergeser sekitar 1 mili apa 2 mili, itu bakal berdampak ke handling. Nah, untuk tahu forknya itu masih lurus atau enggak, masih center apa enggak, kita harus tes jalan nih cuy. Oke, sekarang gue mau nyobain ER6. Tapi sebelum itu gue mau pakai ini dulu, shift pad cuy. Soalnya mesti nyongkel gigi kan, biar sepatu gue nggak rusak. Pakai shift pad dulu dari Katros. Yoi. Oke, kita cobain ya. Gue nggak pakai sarung tangan nih, karena cuman ngetes di dekat-dekat sini aja. Langsung kita jalan. Nggak ada yang aneh sih ya. Handlingnya tetap lurus cuy, anteng. Yoi. Nggak lari kiri kanan. Harusnya aman sih. Handlingnya emang motor agak berat. Apalagi dalam kondisi berhenti, pas berhenti lampu merah gitu. Kayaknya nggak heran kalau si Famel sampai jatuh. Istilahnya itu jatuh bego. Bukan si Famelnya bego ya, tapi namanya. Karena posisinya itu biasanya pas lagi berhenti, nggak ada apa-apa, nggak ditabrak, tahu-tahu jatuh gitu, karena kehilang keseimbangan. Jadi biasanya disebut sama anak-anak motor tuh jatuh-jatuh bego gitu. Stang juga nggak bengkok sih, tetap lurus feel-nya. Biasanya stang ikut bengkok nih, yang sebelah kanan kan jatuhnya ke kanan ya. Tapi ini aman-aman aja. Handling belok-beloknya juga enak kok. Nggak jadi lari-lari gimana-gimanaan. Jadi ya gue rasa udah cukup lah ya. Kayaknya nggak perlu sampai dipres sasis atau berdampak ke segitiga, karena gue lihat juga ini segitiganya masih lempeng-lempeng aja sih, aman. Lepas tangan juga masih aman. Oke, kita balik ke Katras untuk di repair. Oke, ini habis kita cuci, sekarang mau diamplas dulu bagian yang kerusakannya. Karena kita cuma ngesol doang ya, nggak sampai semuanya mesti dicat ulang gitu cuy. Kita udah amplas pakai amplas kasar, sekarang ini pakai amplas yang halus supaya ngeratain bagian yang lain, karena nggak semuanya mau dicat, jadi nanti bisa tinggal dipernis aja, harusnya udah oke nih. Kita fokus ke bagian yang titik yang rusak. Ntar kalau misalnya bagian yang bocel itu permukaan udah agak halus, udah agak rata, kita ratain lagi pakai pelamir, habis itu baru dicat. Sekarang kita mau pakein personal dulu buat ngeratain tadi yang gompal. Tapi ini bukan dempul ya, ini filler doang sih sebenarnya kalau bahasanya orang-orang ngecat tuh, karena cuma buat ngeratain. Bedanya sama dempul, kalau dempul itu kalau nggak ditutup filler atau didasarin, dia bakal berpulau gitu cuy. Ada bekas jejak pulau atau ileran atau cecesan gitu di bagian sambungan cat antara pinggiran dempulan sama catnya. Tapi kalau pakai filler, ini kalau langsung dicat atau didasarin warna, nggak harus di epoxy gitu, ini bakal nggak kelihatan. Ini habis gua pakein filler, kita tunggu kering dulu. Habis itu kita amplas. Kalau belum rata nanti kita filler lagi, tapi kalau udah rata langsung kita masuk proses pengecatan cuy. Ini warnanya udah mati. Sekarang gua udah mau masuk ke step berikutnya, mau mulai ngecat ya atau ngesol. Gua mau masking dulu nih cuy. Udah selesai di masking, kurang dikit-dikit doang sih, yang kecil-kecil ya, karena garisnya tuh nggak sama, lurus doang. Kita tinggal tambahin lagi. Habis itu kita mulai masukin warnanya cuy. It's the thing gonna be a man. I think it's
Warna pertama udah naik, nanti tinggal dicabut, terus ditutupin lagi untuk kita tiban warna kedua cuy. Cuma prosesnya mungkin gue skip ya, karena sifatnya repetisi, nanti biar langsung kita main finishing aja gitu cuy. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Ini udah selesai dicat. Cuman gua amplas 2000 semuanya biar ngalusin lagi sih sebenarnya. Tinggal di pernis, tapi pernisnya mesti semuanya nih, nggak bisa ngesol juga doang. Kan kita tanya anak-anak aja ya. Kira-kira mereka tahu nggak ya kurang detail itu kelihatan apa enggak gitu. Aman nggak? Aman. Coba cari cacatnya di mana. Tetot. Nyaru cuy, nggak kelihatan. Kemarin kan rusak di sini nih, bocel. Hah? Aman sama nggak? Ya ini kan amplas, tuh kan dia. Sama nggak? Kemarin kan bocelnya di mana? Di bagian sini. Ah, tahu kan? Aman? Aman ini. Sama ya? Tinggal di pernis doang. Oke. Hai, nggak ada yang tahu cuy. Jadi aman. Sekarang kita mau masuk finishing pernis ya. Ya. Oke cuy, udah kita finishing ya. Sekarang tinggal nunggu karena ini emang kalau penyemprotan akhir tuh agak lama keringnya. Ya mudah-mudahan aja besok beres. Terus kalau udah kering besok kita amplas lagi halus, pakai amplas yang paling halus. Terus habis itu dipoles terakhir finishing biar warnanya itu nyari gitu. Oke. Selamat pagi, nggak sih sekarang udah sore. Hari ini hari kedua, cacatannya udah kering harusnya nih ya. Kita lihat aja dulu yuk. Wih, gokil. Bukan ya? Yoi. Goks. Ini emang wow, kacau. Ini emang kalau udah kering, kita emang amplas lagi ya cuy, 2000 buat dipoles supaya hasilnya itu lebih halus pernisannya gitu cuy. Itu motornya nih cuy. Oh, ini dia nih. Ini guys, handle-nya guys. Baru. Ori nggak sih? Tapi ini emang seperti ini, gue nggak tahu nih ori apa nggak. Kayaknya sih ori, soalnya ada tulisan Nissin-nya di sini nih. Tuh, ya kan? Ada tulisan Nissin-nya. Harusnya sih ori. Oke, tapi by the way gue mau nyobain yang ini dulu. Boleh di samping. Udah langsung begini. Nice try. Aduh, akhirnya. Udah nih, tinggal dibautin doang. Habis itu dipoles di motor, nanti sama Pak Andi. Habis itu sekalian masang ini juga. Nanti setelah dipoles jadinya bakal mengkilat atau enggak, bakal jadi seperti apa, nanti aja kita lihat di hasil akhirnya. Handle udah beres, body udah kepasang, kita udah cek-cek juga. Gue rasa motor udah beres nih ya. Ini kan langsung aja kita lihat deh hasil akhirnya. Ini dia Kawasaki ER6 milik Zico, repair by Katros Garage. Yoyoy. Oke cuy, di depan gua nih udah ada satu unit Yamaha ER6 yang udah selesai kita repair ya. Secara keseluruhan untuk bagian bodi depan ini udah beres, handle-nya juga udah ganti, spionnya agak miring. Dan motor ini sekarang udah siap untuk beraksi lagi bersama Motul Indonesia nih cuy. Nah, seperti apa detail yang tadi kita udah repair, langsung kita lihat ya. Nah, untuk bagian bodi samping ini cuy, sekarang kalau kalian lihat udah balik mulus lagi ya. Kemarin tuh bagian yang rusak tuh daerah sini cuy. Nah, ini udah kita repair lagi, ya secara kasat mata sih sebenarnya nggak ada yang istimewa karena udah balik seperti semula lagi gitu ya. Untuk handle-nya juga ini udah beres. Kemarin kita ganti satu set untuk handle remnya, cuman masternya nggak kita pakai, kita ganti cuman si tuasnya aja karena lumayan mahal cuy ternyata untuk master remnya si ER6 ini ya. Ya buat kalian yang kemarin belum nyimak soal proses pembuatan motor di ER6 ini, nggak ada salahnya sekarang gua jelasin spek ubahannya secara singkat ya. Pertama untuk bagian kaki nih cuy ya, ini sebenarnya kita masih tetap mempertahankan velg bawaan standarnya.
Cuman di sini seperti kalian lihat, gue pasangin wheel dop. Ini bahannya aluminium. Ini gue pesan dari David Zutur dan gue suka banget sama wheel dopnya karena nggak ketutup full gitu velgnya ya. Dan untuk bannya sendiri, ini gue pakai ban dari Sinco. Ukurannya yang depan ini 130/80 ring 17. Sedangkan untuk yang belakang masih sama pakai velg standar. Kita tutup wheel dop juga pakai bahan aluminium, tapi untuk bannya itu gue pakai ukuran 170/60 ring 17. Selebihnya untuk bagian kaki masih tetap pakai suspensi bawaan standar. Sok depan teleskopik standar, belakang swing arm juga standar. Cuman untuk bagian depan ini, supaya sok teleskopiknya itu ketutup, kita bikinin cover baru lagi. Ini pakai bahan plat galvanis. Dan beberapa bagian bodi-bodi lainnya juga yang kita bikinin di motor ini. Misalnya kayak bagian buntut belakang dan cover mesin bawah, cuy. Jadi sebenarnya secara keseluruhan, ubahan di motor ini sebenarnya cukup simple ya. Kenapa? Karena tangki dan bodi samping ini, bahkan sasis secara 70%-nya itu masih tetap pakai bawaan standarnya, cuy. Oh ya, untuk bagian buntut tawon yang bagian belakang ini gua ambil desainnya dari buntut atau jok belakangnya si Ducati Monster gua, si Momon. Ducati Monster 1100 Evo. Lanjut ke bagian lampu-lampu nih cuy ya. Untuk bagian lampu-lampu di bagian lampu depan, headlamp gua pakai produk aftermarket. Dia modelnya udah kayak lampu apa sih, Proji ya istilahnya ya. Terus gue tambahin aksen sedikit di sini pakai plat emboss, ada tulisannya Motul. Terus untuk lampu sennya gue pakai lampu sen yang kecil. Ini gue tanam di bagian cover sok depannya. Dan untuk yang belakang, ini gua pasangin di buntut belakang atau buntut tawonnya. Ini gua pakai LED strip. Ini udah 3 in 1, udah ada lampu stop, lampu sen, dan lampu malamnya juga cuy. Terakhir, yang bikin motor ini spesial adalah livernya cuy. Untuk livery warna ini secara dominan warnanya merah semua ya. Dan ada tulisan Motul di bagian sampingnya ini. Liverynya gue ambil dari desain paduan warnanya mobilnya Zico yang ini. Dan ketika gue terapin di motor dan gue paduin sama stripping-stripping yang kecil-kecil ini, jadinya motor ini berkesan futuristik. Ya sebenarnya motor ini udah pernah divideoin di beberapa bulan lalu ya, udah lama ya. Kita udah bikin video lengkapnya, di check sound juga. Tapi untuk di episode sekarang, nggak ada salahnya kita check sound lagi. Kira-kira seperti apa suara motor ini setelah beberapa bulan. Langsung kita dengerin. Ya itu dia cuy, suara ciri khasnya ER6 ya. Secara personal gue memang nggak terlalu suka, bukan nggak terlalu suka sih, ya biasa aja lah sama karakter suaranya ER6 ini. Karena mirip banget sama karakter mesinnya Ninja 2,5 yang lama ya. Dan bedanya cuman ini lebih kencang aja suaranya gitu kan. Karena emang konfigurasinya ya mungkin mirip-mirip gitu ya. Tapi overall gue suka sih ya dengan dimensi bodinya yang seperti ini. Ubahannya simple, tapi kalau dilihat orang tuh kayaknya langsung kelihatan kayak wah motor custom banget gitu kan. Apalagi kalau dilihat dari depan tuh kayak udah motor full custom gitu, padahal ubahannya simple gitu ya. Oke cuy, karena motornya juga udah beres, jadi videonya langsung aja gua tutup. Seperti biasa, gua Ateng cabut. Peace.